Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Bunda harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tetap di kelas 4 di pembelajaran kemuhammadiyahan bersama dengan Bunda Linda akan membahas tentang Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Semoga kalian semua dapat manfaat dari pembelajaran kita kali ini ya nak. Sebelum memasuki pembelajaran, Bunda Linda akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, anak-anak dapat mengerti dasar gerakan amal Muhammadiyah. Yang kedua, siswa dapat memahami sifat-sifat sebagai warga Muhammadiyah dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan serta langsung berinteraksi dalam kegiatan Muhammadiyah baik tingkat ranting maupun tingkat cabang. Baiklah anak-anak, marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Oke, angkat kedua tangan kita, kemudian tundukkan kepala. Sudah siap? Kita mulai sama-sama ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa tadi, ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk teman-teman di sekitar kita ke depannya. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak, yang pertama yakni adalah dasar kegiatan Muhammadiyah. Nah anak-anak, dalam mewujudkan masyarakat utama yang adil dan makmur yang diridhai oleh Allah, Muhammadiyah memiliki dasar dalam beramal dan berusaha. Yang pertama yakni hidup manusia harus berdasar tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tauhid itu percaya bahwa hanya satu Tuhan kita, yaitu Allah. Nah, yang kedua yakni adalah hidup manusia bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain. Yang dimaksudkan ini adalah anak-anak, kita sebagai manusia tidak mampu hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitupun dengan orang lain membutuhkan bantuan dari kita. Oleh sebab itu anak-anak, kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Nah anak-anak, yang ketiga yakni adalah taat dalam menjalankan perintah dan larangan Allah. Taat dalam menjalankan perintah contohnya adalah menjalankan sholat, mengaji, membantu orang. Nah itu taat dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian menjauhi larangannya. Apapun yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Contohnya melukai teman kita, berbohong, membantah orang tua, berkata kotor, melukai teman, dan lain sebagainya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berikutnya yakni yang nomor 4 adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Dalam hal ini anak-anak, kita harus beribadah dan taat kepada Allah. Kembali ke poin ketiga tadi ya nak ya. Nah baiklah anak-anak, yang kelima yakni adalah mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW dalam amal kegiatan kita sehari-hari. Seperti halnya nama atau kata Muhammadiyah artinya adalah pengikut Nabi Muhammad. Jadi apapun yang kita lakukan sehari-hari itu mencerminkan atau yang meneladani dari sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah untuk yang terakhir yakni adalah serta aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Dalam hal ini anak-anak, kita itu berjuang dan menegakkan agama Islam dalam wadah Muhammadiyah, mengikuti dasar-dasar yang telah kita jelaskan tadi depan itu dalam rangka untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah anak-anak, itulah tadi 6 dasar kegiatan Muhammadiyah. Subhanallah ya nak. Jika kita dalam kehidupan kita ini
melaksanakan dasar-dasar Muhammadiyah itu, maka tujuan daripada Muhammadiyah itu akan tercapai. Tujuannya apa sih, Nak? Yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, anak-anak, dalam hal ini kalau kita ingin mencapai tujuan itu, kita tidak boleh berdiam diri saja. Kita perlu berbuat dan melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan bagi diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Baiklah Nana, yang selanjutnya yakni adalah amalan-amalan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar cita-cita Muhammadiyah itu tercapai. Yang pertama yakni adalah melaksanakan sholat. Anak-anak, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka ia merobohkan agama. Nah, anak-anak, sebagai umat muslim ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan sholat. Yang pertama yakni adalah sholat di awal waktu. Rasulullah SAW bersabda, perbuatan yang paling mulia adalah sholat pada awal waktu. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Nah, yang kedua yakni adalah sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisabi'in wa isrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih mulia dibandingkan sholat sendiri dengan pahala 27 derajat. Nah, anak-anak, untuk amalan yang berikutnya yakni adalah mengikuti kegiatan Muhammadiyah di lingkungan rumah dan masyarakat. Mengikuti kegiatan di masyarakat dapat diwujudkan seperti mengikuti pengajian. Bapak A.R. Farudin mengatakan bahwa pengajian adalah ruhnya Muhammadiyah. Tanpa pengajian, Muhammadiyah ibarat jasad yang tak bernyawa. Cikal bakal dari berdirinya Muhammadiyah adalah pengajian. Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah beliau kembali dari Mekah untuk menuntut ilmu, beliau itu mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya melalui pengajian-pengajian. Nah, anak-anak, pengajian merupakan bagian dakwah dari Muhammadiyah. Mengaji itu sangat diperlukan untuk membina diri agar keimanan kita itu bertambah, kemudian menjadi murni dan kuat, serta pemahaman agama kita akan semakin luas dan mendalam, sehingga amal dalam kehidupan sehari-hari semakin mantap dan lebih baik lagi. Nah, pengajian pula yang memunculkan pemikiran dan melahirkan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, pengajian merupakan inti gerakan Muhammadiyah. Nah, anak-anak, dari pengajianlah Muhammadiyah itu terbentuk kan? Dan dari pengajian pula ribuan amal usaha Muhammadiyah itu terbentuk, seperti halnya rumah sakit, sekolah, panti asuhan, kemudian panti jompo dan lain sebagainya itu terbentuk itu juga dari pengajian. Nah, anak-anak, pembahasan yang ketiga yakni adalah sifat-sifat yang menjadi ciri khas daripada kegiatan Muhammadiyah. Yang pertama yakni adalah berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi untuk kesejahteraan umat. Nah, yang kedua yaitu mempererat ukhuwah Islamiyah. Mempererat ukhuwah Islamiyah ini adalah menyambung tali silaturahim antar sesama manusia. Yang berikutnya yakni adalah memegang teguh ajaran Islam dan toleransi. Kemudian yang berikutnya memegang prinsip agama dan masyarakat. Yang berikutnya adalah membela tanah air. Kemudian yang keenam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar. Yang berikutnya ya ini adalah hadis dan tetap berpegang pada ajaran Islam. Jadi apapun yang kita lakukan itu cirinya itu berdasarkan syariat-syariat Islam. Nah, yang berikutnya adalah bekerja sama untuk pembangunan negara. Jadi kita ini warga Muhammadiyah dalam kegiatannya itu sering membantu pemerintah untuk pembangunannya. Nah, yang ke-10 adalah bersikap adil dan bijaksana dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di lingkungan masyarakat.
Cukup itu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya, silakan anak-anak buka halaman 29, kerjakan penilaian diri, kemudian lanjut pada halaman 30, kerjakan soal-soal tersebut dan langsung di buku paket saja. Anak-anak, pastikan anak-anak mengumpulkan sebelum jam 9 malam. Bunda akhiri, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, nun wal kolami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar Bunda semangat lagi membuat videonya.